langsung dari arena Munas. Kenapa kita undang Mas Hanta? Karena Mas Hanta adalah spesialis analis tentang Golkar. Jadi sampai ada bukunya ya? Ada bukunya ya Mas Hanta ya? Oh tesisnya tentang Golkar. Jadi kalau mau tanya Golkar tanyanya sama Mas Hanta. Udah pas itu. Oke. Mas Hanta, Anda melihat sudah tidak ada lagi aroma, selera kompetisi di internal partai Golkar karena nggak ada yang mau. Kalau saya berpendapatnya nggak ada yang berani, bukan nggak ada yang mau. Karena itu tadi restu endorsement dari kekuasaan yang membuat selera berkompetisi itu hilang ya Mas. Ya, kalau kita bicara demokrasi, betul. Salah satu instrumen ruh demokrasi itu ada kompetisi. Nah, ironinya partai politik sebagai lembaga utama demokrasi, instrumen inti demokrasi, biasanya diharapkan harus paling demokratis, justru tidak ada demokratisasi. Tapi saya harus objektif mengatakan, partai politik di Indonesia, Golkar lah sebenarnya relatif yang paling demokratis dibandingkan partai lain dalam suksesi kepemimpinannya. Silakan dibuka bagaimana Kongres, Muktamar dan Munas di Partai Golkar dan partai-partai lainnya. Untuk kali ini mungkin arena aklamasi. Zaman SN terpilih. Ya, itu begitu poinnya. Erlangga, itu berhenti di 2016. Erlangga dan ini tidak demokratis. Kita jarang kan melihat ada voting terbuka. Nah, di Golkar kerap kita melihat itu. Nah, itu yang disayangkan pada kali ini. Kalau terjadi hal yang sama sebelum Pak Erlangga ya. Kita di Bali, saya ikut juga itu proses di Bali. Itu prosesnya sangat terbuka, berdiri Pak Akom ya, Ade Komarudin sebagainya. Itu yang menarik. Tapi begini, saya setuju bahwa kalau bicara di Golkar, siapa yang menjadi ketua umum Golkar ada 3 faktor yang paling menentukan. Dari nomor 1 sampai nomor 3, 1 yang paling menentukan. 1 ada restu dan pengaruh kekuasaan. Siapapun ketua umumnya yang paling dekat sentimeter jaraknya dengan siapa yang berkuasa, itu pasti jadi ketua umum. Buka saja rekam jejaknya, dibantah kalau tidak benar. Tahun 98, Pak Akbar Tanjung memenangkan pertarungan melawan Edi Sudrajat pada saat itu, Panglima TNI, karena restu Pak Habibie. Betul. Pada tahun 2004, kemudian Pak Akbar Tanjung dikalahkan oleh Pak JK. 2009 ARB mengalahkan Pak Surya Paloh. 2014 Pak Setia Novanto. Juga semua kedekatan Pak SBY, kemudian Pak Jokowi. Poinnya apa? Hari ini Pak Bahlil arahnya itu sama. Karena kalau dibilang Pak Ridwan dekat mungkin, Pak Maman dekat, Pak AGK dekat. Tapi Bahlil lah yang paling dekat, yang telunjuk presiden, saya sebut kalau gitu. Oke, langsung nih, Mas Hanta nih. Tunjuk presiden diarahkan, secara langsung atau tidak langsung, itulah biasa yang menjadi ketua umum Golkar. Faktor yang kedua adalah faktor logistik politik. Kalau ada kompetisi politik secara terbuka, ini variabel menentukan nomor 2. Dan ketiga barulah kekuatan jejaring pemilik suara di daerah. Jadi 1, 2 itu mempengaruhi yang ketiga. Nah, dia akan bergeser kemana dan seterusnya. Nah, karena di Golkar tidak ada pemilik saham mayoritasnya tadi, karena ini dan TBK. satu sisi partai terbuka. Di Golkar itu kan faksionalismenya, faksi-faksinya menajam kan, dan itu bukan negatif. Faksionalisme, pertumbukan faksi yang menajam seterusnya itu kerap terjadi. Nah, faktor internal ini biasanya berkelindan dengan faktor eksternal, badai politik eksternalnya. Begitu yang di luar ini tidak begitu sejalan lagi dengan dinamika di internal Golkar, itu biasa berubah. Nah, saya ingin menjawab soal kompetisi. Biasanya konflik faksionalisme itu secara teori ada 3 peta jalan penyelesaiannya. Ini masuk Golkar relevan, bicara partai lain tidak begitu relevan. 1, jalan degeneratif, generatifnya saling menghancurkan, dia saling melaporkan, kemudian ada yang tenggelam, ada yang dibubarkan seterusnya. Itu pernah dialami, tapi mereka bisa jalan juga. Setelah degeneratif ada cara kompetitif. Era Pak Setia Novanto, era Pak Akbar Tanjung terpilih, era Pak Abu Rizal Bakri terpilih, dan lain sebagainya. Itu era di mana kompetitif. Itu diselesaikan Golkar relatif dengan baik. Dan ketiga adalah akomodatif. Akomodatif itulah caranya aklamasi. Jadi ada aklamasi, ada kompetisi. Hari ini tampaknya aklamasi. Itu yang mungkin negatif, kekurangannya di situ. Mas Hanta, peluang Presiden Jokowi menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, ini gimana? Peluang jadi Ketua Dewan Pembina, bahkan juga Ketua Umum sebenarnya sama. Tergantung 3 faktor. Aktor politiknya. 1, Pak Jokowi sendiri. 2, Pak Prabowo ketika Golkar sendiri, pemilik suara. Kalau yang ketiga, saya kira tidak terlalu kuat determinan. Karena arus bawah biasanya ngikutin arus kekuatan di atas. Nah, bagaimana kompromi Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Karena presiden selanjutnya kan Pak Prabowo. Karena kemungkinan kalau Pak Prabowo membuka, silakan, atau Pak Prabowo jangan Pak, dan seterusnya, itu ada variabel. Dari sisi Pak Jokowinya, saya kira lebih pada menjaga citra.
karena dianggap selama ini cawe-cawe, kemudian merusak sistem demokrasi dan seterusnya dan persepsi publik. Tapi dari sisi kebutuhan Pak Jokowi sebenarnya, Pak Jokowi memang membutuhkan kaki politik setelah tidak menjadi presiden lagi. Jadi yang lebih butuh adalah Pak Jokowi. Sama, Golkar juga butuh. Sama-sama butuh, Kalau kemudian simbiosis menjadi ketua mutualisme. umum Golkar atau ketua Dewan Pembina Golkar sebagai ikon partai Golkar, yang hebat Golkar sebenarnya. Golkar mencari orang kuat untuk menjadi simbol ketimbang Pak Bahlil misalnya. Tetapi Pak Jokowi juga untung. Bayangkan besok ada pertemuan kalau Pak Jokowi kan sebagai mantan presiden, sebagai ayahnya Wapres, kurang strategis. Tapi kalau sebagai ketua umum partai Golkar berhadapan dengan Pak Prabowo dengan siapapun akan beda. Jadi Pak Jokowi butuh kaki politik yang kuat untuk ke depan. Nah, satu lagi menarik gini. Sementara Golkar butuh figur. Betul, satu untuk figur. 2029. Nah, di Golkar itu tingkat pelembagaannya tinggi, Nana. Tingkat sensasinya tinggi karena derajat dalam teori itu derajat kesistemannya sangat kuat. Dia menyelesaikan urusan dengan ADRT, betul. ADRT bertarung sama ADRT. Kemudian derajat identitas nilainya tinggi. Orang tahu persepsi orang, top of mind orang tentang Golkar seterusnya. Tapi ada nilai rendah. Dari satu indikator yang rendah di Golkar yaitu otonomi keputusan dari internalnya. Dia sangat berpengaruh pada eksternal. Nah, ini tanda titiknya. Kalau kemudian Pak Bahlil atau siapapun pembantu presiden tetap menjadi ketua umum yang terpilih, maka kemungkinan besar Golkar polanya sama. Akan menjadi bagian dari menunggu tunjuk. Tapi kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum Golkar, berbeda. Menjadi fase baru Golkar seperti PD Perjuangan. Dia lebih otonom, menjadi pengimbang Prabowo Subianto, dan kita lihat dari perspektif positif ya. Kalau negatif kan kesannya mengerecoki pemerintahan. Tapi dalam kondisi positif justru bisa mengontrol, mengimbangi Pak Prabowo. Nah, itu yang membedakan. Kalau saya katakan siapa yang diuntungkan? Golkar diuntungkan karena citra publik, approval rating Pak Jokowi tinggi tingkat kepuasan pada Pak Jokowi bisa membawa basisnya. Sampai 2029. Dari sisi Pak Jokowi sangat untung karena punya kaki politik yang kuat. Tapi yang perlu diberuntungkan ada dari sisi Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo jelas saya harus jujur mengatakan kalau Pak Bahlil pembantu presiden enak mengaturnya. Kalau Pak Jokowi kan nggak bisa. Jadi akan ada gap. Bedanya di situ saja. Hubungannya akan berbeda nanti Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi memimpin Golkar ya. Relasinya relatif lebih setara. Berbeda. Dan itu sehat juga buat demokrasi. Kalau dilihat ya bahwa putusan MK ini menurut Anda akan banyak berpengaruh nggak di koalisi Indonesia Maju Plus, terutama untuk Golkar? Golkar yang harusnya bisa berjaya lagi memenangkan pilkada serentak. Saya melihat tidak terlalu signifikan perubahan. Mungkin di luar daerah strategis mungkin ada peluang. Tapi kalau seperti Jakarta ini kan barometer miniaturnya politik nasional. Kecil kemungkinan, karena ini menjadi momentum bagi Kim Plus ini untuk mengukur kesetiaan, konsistensi dan seterusnya. Karena selain Jakarta ada daya tarik magnet yang juga jauh lebih menarik, gula-gula politiknya. Apa itu? Pemerintahan baru Prabowo Gibran. Nah, Prabowo Gibran, ya, salah satunya di kabinet akan diukur bagaimana negosiasi hari ini dengan selain Golkar itu kan sudah bicara bagaimana ke depannya dan seterusnya. Jadi untuk bicara di konteks pilkada Jakarta, mungkin Kim Plus-nya relatif belum tentu tergoyahkan. Tapi yang bisa disimpulkan lawannya sulit kota kosong, nggak mungkin. Yang kedua lawan calon perseorangan saja itu tidak terlalu relevan. Yang mungkin adalah yang sekarang bisa kita simpulkan akan dapat lawan tanding yang seimbang. Mungkin juga berat, yaitu dari PD Perjuangan. Karena PDIP kan kecil bergabung. Apakah dengan Anies atau bukan Anies itu persoalan lain. Nah, inilah yang nanti yang bisa menjadi simpulannya. PD Perjuangan, yang kedua PD Perjuangan atau partai-partai yang kesankan ditinggalkan itu tidak ada lagi. Yang ketiga, kemungkinan pemilih akan mendapatkan opsi konsisten lebih banyak. Kartu Anies lebih hidup lagi meskipun belum tentu maju. Kita bicara Jakarta ya. Kita bicara Jakarta. Jadi kalau konteks nasional secara keseluruhan di luar Jakarta, saya melihat tidak terlalu signifikan ya. Cuma yang bisa disimpulkan ini menjadi kabar baik bagi demokrasi, bagi pemilih. Kabar baik buat PDI Perjuangan yang kesannya sering ditinggalkan. Dan juga menurut saya kabar baik bagi kandidat seperti Anies dan lain-lain yang punya elektabilitas tapi tidak punya boarding pass. Jadi menurut saya ini berpotensi mengubah tapi tidak otomatis. Belum tentu bisa mengubah. Dan jangan lupa ini harus disambungkan dengan dinamika politik nasional. Ada pemerintahan baru namanya Prabowo Gibran. Dan mereka juga mempertimbangkan dapat menteri. Dan satu lagi, ada suksesi partai sekarang ini. Jadi kalau misalnya PKB macam-macam, Pak Mohaimin kan lagi nggak berani manuver ini. Lagi berhadapan dengan harus bermuktamar dan seterusnya. Jadi variabel jangka panjangnya itu, jangka dekatnya adalah dalam rangka untuk mengamankan posisi ketua umumnya ketika sedang bersuksesi. Silakan Bang Ridwan.